Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Ajarannya penuh dengan ketentraman, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kedamaian. Dalam Islam, perbedaan merupakan sebuah keniscayaan. Dari dulu hingga kini akan terus ada perbedaan pendapat dari suatu golongan. Namun sangat disayangkan, fenomena kali ini kita temui banyak sekali orang Islam yang saling mengkafirkan, saling menyalahkan, bahkan saling mencaci memaki. Padahal Islam tidak mengajarkan demikian. Sebagaimana sabda Rasulullah menegaskan bahwa al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah orang yang senantiasa menjaga orang lain dari lisan dan juga tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu, pematerian ini merupakan salah satu pemateri yang sangat penting bagi kita untuk mendalami bagaimana tema kali ini kita akan membahas tentang menyikapi berbagai perbedaan pendapat dalam memahami ajaran Islam di kalangan umat Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita yakni Bapak Dr. Ahmad Samsurijal MPD. Dia merupakan salah satu dosen senior ilmu pendidikan agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas tentang menyikapi berbagai pendapat, perbedaan pendapat dalam memahami ajaran Islam di kalangan umat Islam. Ada 3 pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertanyaan pertama, yakni bagaimana Islam memandang berbagai perbedaan pendapat dan apa saja faktor yang menyebabkan adanya berbagai pendapat tersebut. Ya. Terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang beliau ajukan. Pertama berkenaan dengan perbedaan pendapat dalam memahami nas Al-Quran atau hadis di kalangan kaum muslimin. Dalam hal ini ada satu istilah perbedaan pendapat di dalam memahami pemikiran Islam yang disebut ikhtilaf, gitu ya. Itu istilah perbedaan pemahaman dan penafsiran. Kemudian ada istilah kedua yang disebut tafarruq, yaitu perselisihan faham, ya. Nah, ini dua istilah ini dua hal yang berbeda, ya. Ikhtilaf sebagai sebuah perbedaan faham dan penafsiran terhadap teks Al-Quran dan As-Sunnah itu diakomodasi oleh ajaran Islam berdasar pada hadis Rasulullah tentang ikhtilafu ummati rahmatun, bahwa perbedaan faham di kalangan umatku ini merupakan suatu rahmat. Nah, karena hal ini akan menimbulkan dinamika pemikiran, ya, sehingga pemikiran-pemikiran keislaman itu tidak mandek, di mana setiap orang yang punya pikiran berbeda akan melakukan suatu dialektika fikir yang satu sama lain saling mengontrol dan saling mengoreksi, sehingga ajaran Islam itu terus berkembang sesuai dengan dinamika kebutuhan zamannya. Adapun istilah yang kedua ada yang disebut tafarruq, yaitu berselisih faham, ya, dan di mana satu sama lain saling memisahkan diri, gitu, ya. Maka dalam hal tafarruq ini sudah jelas tadi disampaikan oleh moderator tentang wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Itu suatu hal yang dilarang. Berpegang teguhlah kepada tali Allah semuanya dan janganlah kalian bertafarruq, bercerai-berai. Tafarruq
berakibat kepada kondisi cerai-berai di antara umat. Perlu diketahui bahwa ikhtilaf itu akan menjadi tafarruq gitu. Bila ikhtilaf menjadi madhab, madhab berkembang menjadi firqah, dan firqah menjadi hizb. Ya. Sementara ikhtilaf itu di tataran pemikiran yang berbeda, tapi kalau sudah tafarruq itu artinya karena pemikiran-pemikiran berbeda itu mendorong kepada keterpisahan antara satu kelompok pemikiran dengan kelompok pemikiran. Biasanya ikhtilaf itu, ya kalau itu ikhtilaf biasanya bersifat individual. Tapi kalau sudah jadi jamaah itu menjadi madhab. Madhab itu adalah tadi perbedaan paham secara kolektif gitu. Nah, di mana pendapat suatu tokoh atau yang memiliki pemikiran itu diikuti oleh sekelompok masyarakat yang menjadi pengikutnya. Kemudian madhab itu bisa jadi firqah. Ya, jadi sebuah kelompok eksklusif yang terpisah dari yang lain. Dalam kondisi madhab biasanya toleransi pikiran itu masih ada. Dalam arti kita cuma berbeda madhab saja, misalnya antara Syafi'i, Hanafi, Hambali dengan Maliki. Tetapi mereka tidak saling berpisah, masih bisa satu masjid misalnya. Saling imam jadi makmum silih gantian, itu di madhab-madhab fikih khususnya masih terjadi. Tapi kalau sudah firqah biasanya jadi eksklusif kelompok itu. Ya, artinya ya kita ini berada di kelompok ini, maka masjidnya menjadi terpisah, lingkungan ngajinya jadi terpisah, sehingga menjadi sebuah alur berpikir tersendiri kalau sudah firqah itu. Dan kalau sudah jadi firqah nantinya jadi hizbun. Hizb, partai bahasa kitanya. Ini mah yang disitir oleh Al-Quran, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kalau sudah jadi hizb, maka masing-masing hizb itu, masing partai akan bangga dengan dirinya. Jadi sayalah Islam yang sebenarnya itu. Ya, di luar saya itulah Islam yang tidak benar. Maka di sini akan terjadi proses pembid'ahan terhadap kelompok lain, pengkafiran terhadap kelompok lain hanya karena berbeda. Faham asalnya, tapi kemudian menjadi firqah dan kemudian menjadi hizb. Adapun yang menjadi penyebab terjadinya ikhtilaf, ini khususnya ikhtilaf, ya, yang menjadi penyebabnya itu biasanya pertama perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap teks, ya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama perbedaan pemahaman itu ada faktor linguistik, yaitu di mana lafaz-lafaz Al-Quran itu bermakna multitafsir, ya, misalnya dalam kata-kata hin, ya, suatu masa tertentu gitu, ya, ada yang memaknai seketika, sehari, setahun, dan seumur-umur ada. Atau kata kuru dalam urusan perceraian, ada yang mengartikan suci, ada yang mengartikan masa haid gitu, ya. Jadi itu berkaitan dengan linguistik. Gitu. Juga dalam hal linguistik itu penafsiran yang bersifat sejarah, misalnya ya kata khilafah gitu. Ya, dalam Quran dan hadis itu beda arti khilafah itu. Ya, khalifah dan khilafah itu berbeda makna dalam Quran dan hadis. Ya. Nah, kemudian yang disebut dalam hadis juga berbeda sebenarnya dengan konsep khalifah yang terjadi pada sejarah politik Islam, ya. Jadi itu secara linguistik berbeda. Tapi ini akan berpengaruh kepada perbedaan-perbedaan paham selanjutnya. Yang kedua, perbedaan penafsiran itu dihubungkan dengan atau berkaitan dengan konteks sosial, ya. Dalam konteks sosial itu penafsiran terhadap teks berbeda, ya. Misalnya berkaitan dengan himar gitu. Himar itu penutup, ya, burqa, ya, penutup penutup muka, wajah pada perempuan, ya. Apakah itu merupakan budaya atau syariah gitu. Nah, sebagian orang mengatakan itu budaya Arab, oleh karena itu bukan masuk dalam syariah yang wajib diikuti. Tetapi ada sebagian itu bukan budaya, ya, tapi itu syariah. Yaitu itu karena konteks sosialnya, di mana konteks sosial Arab itu menjadi
dipahami sebagai sesuatu yang syar'i gitu. Juga orientasi religius, maksudnya orientasi religius itu setiap orang dalam bereksperimentasi maksudnya mengalami agama itu atau agama dalam pengalaman itu ada yang sifatnya eksoterik maksudnya. Artinya hanya nyangkut yang zahir, misalnya dalam sisi hukum melihatnya itu memaknai teks-teks itu, ada yang secara sofistik itu esoterik, makna batin gitu ya. Juga ada makna filosofis yang lebih rasionalitas. Di sini akan melahirkan pemahaman yang berbeda juga itu. Yang kedua, penyebab perbedaan itu bersifat sumber periwayatan hadis gitu ya. Periwayatan hadis itunya sendiri gitu maksud saya. Hal ini karena semua orang muslim itu sepakat kalau sunnah itu wajib diikuti. Ya, mutlak bahkan, karena sunnah itu baik perbuatan, perkataan maupun sikap Nabi ya, atau takrir Nabi itu harus ya diikuti berdasar kepada Al-Quran. Ya, tapi kalau sudah nyangkut hadis itu periwayatannya melibatkan orang-orang yang tidak dijamin kebenarannya, sehingga kualitas hadis itu bisa benar, bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif gitu ya. Maka menyikapi hadis yang semacam ini para ulama berbeda-beda gitu, ya. Dalam standarisasinya, hadis mana yang bisa dipakai dasar hukum, hadis mana yang tidak bisa misalnya ya. Ya contohnya saja misalnya Imam Hanafi itu menolak hadis ahad sebagai dasar hukum misalnya, kecuali kalau sahih betul gitu. Kalau sahih betul gitu hadis ahad itu. Tapi ada ulama lain dalam tingkat-tingkat tertentu hadis dhaif pun bisa dipakai misalnya. Ya, yang selanjutnya berkaitan dengan periwayatan hadis itu kuantitasnya juga para ulama berbeda-beda dalam memiliki ya, hadis secara kuantitas. Ada ulama semacam Imam Ahmad bin Hambal itu bisa paham sampai 1.000.000 hadis katanya. Jadi dia segala jenis hadis yang sahih, yang yang dhaif, ya, yang makbu, yang mardud, mereka tahu. Tapi ada ulama yang ratusan ribu saja ya, atau puluhan ribu di antara hadis-hadis itu. Nah, jadi itu juga mempengaruhi perbedaan mereka dalam menafsirkan teks itu. Yang ketiga juga lingkungan tempat mujahid berada itu menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap teks Quran dan Sunnah itu. Ya, bisa di daerah yang kering itu mereka melahirkan sebuah hukum yang disesuaikan dengan kondisi alamnya ya. Beda dengan daerah yang banyak airnya. Dalam hal inilah misalnya Imam Syafi'i ada yang disebut qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim dibuat waktu dia di Gaza, daerah kering, air jarang gitu. Maka fatwa-fatwa tentang air berbeda dengan qaul qadimnya waktu dia pindah ke Mesir di mana air membeludak ya. Karena di sana sungai Nil begitu banyak. Misalnya juga lingkungan misalnya Imam Hanafi ya. Imam Hanafi juga berada di Baghdad gitu. Maka lingkungan di sana lebih rasional. Maka hukum-hukum yang dibangun oleh Imam Hanafi itu lebih bersifat rasional. Maka Imam Hanafi disebut ahlur ra'i gitu ya. Tadi berbasis pada rasional. Yang keempat, dalam paradigma ijtihadnya yang dipakai. Karena ijtihad itu bersumber pada Quran dan Sunnah. Untuk Quran semuanya sepakat. Ya, kecuali tadi dalam menafsirkan kata-katanya yang berbeda. Ya, tapi untuk hadis tadi berbeda juga para ulama itu Quran, Sunnah. Terus turunan-turunan dari Quran hadis itu. Untuk Imam Syafi'i misalnya paradigma berpikirnya dalam istinbat ahkam atau membuat hukum-hukum itu berbasis pada Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, cuma 4. Sementara Imam Hanafi Quran, Sunnah mutawatir atau hadis mutawatir ya, terus hadis ahad yang sahih betul gitu ya. Terus tambah Qiyas itu lebih banyak, ada istisan, ada oraf juga ya dipakai. Dan sementara Imam Ahmad bin Hanbal lebih menekankan kepada
hadis dan apa namanya asar-asar, baik itu dari para sahabat misalnya. Pokoknya ada yang ada riwayatnya. Nah itulah ya. Kemudian juga hierarkinya. Di mana hierarki setiap sumber itu posisinya dalam menerapkan hukum gitu ya. Apakah kias dibanding dengan hadis ahad, mana yang harus dipakai gitu ya. Nah itulah sebab-sebab. Ada juga sebab lain, yaitu kondisi politis. Itu menimbulkan juga perbedaan pemahaman dan penafsiran itu. Pertama, dari sisi politis itu ada sekelompok mujtahid yang pro pemerintah, entah terpaksa atau tidak, maka dia berfatwa sesuai dengan kepentingan politisnya, atau juga lawan politisnya. Dia berfatwa menafsirkan ayat Quran itu berdasarkan kepentingan dia untuk mengokohkan pandangan-pandangan perjuangannya misalnya. Ya. Dan ada juga yang di luar kekuasaan, tetapi dia sebagai kelompok yang ada di luar tekanan itu, dan untuk membebaskan dari tekanan itu maka dia memberi tafsiran-tafsiran yang lain. Ya misalnya kaum Murji'ah dan kaum Jabariyah itu lahir karena ya sudahlah, kita jangan mempersoalkan keadaan pemerintahan. Ya karena itu sudah takdir Tuhan. Segalanya itu ditentukan oleh takdir Tuhan. Nah, pertamanya dari menyerah kepada takdir. Sudahlah, termasuk para khalifah itu kalau jahat, mereka sudah ditakdirkan jadi manusia yang jahat, tetapi ditakdirkan jadi pemimpin kita, terima saja gitu ya, itu kaum Jabari. Nah, maka nanti berkembang menjadi bahwa segala sesuatu itu ditentukan oleh takdir Tuhan. Nah, berkembang menjadi bahwa menjadi penjahat pun itu takdir Tuhan. Nah, kita serahkan saja kepada Tuhan. Dari sana nanti ada antitesisnya kaum Qadariyah, ya, kaum Murji'ah sebagai pengembangan dari Jabariyah juga. Nah, terus gimana ini berkaitan? Nah, kita keadilan itu hanya nanti di akhirat. Di dunia tidak akan pernah diperoleh keadilan. Kira cukup demikian untuk pertanyaan pertama. Silakan. Bapak, sekarang kita beralih kepada pertanyaan kedua. Berkaitan dengan perbedaan pendapat itu, Pak. Apakah perbedaan pendapat itu memang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad? Lantas apakah yang dilakukan Nabi ketika menghadapi berbagai perbedaan di kalangan sahabat? Iya. Kalau yang saya temukan dari kisah-kisah Nabi atau bagaimana hukum Islam itu berkembang gitu ya, perbedaan pendapat ini terjadi di zaman Rasulullah, yaitu di antara para sahabat Nabi sendiri, itu dalam menafsirkan Quran dan Sunnah. Seperti tadi menafsirkan kata hin, ya. Ada lagi peristiwa misalnya dua orang yang bepergian terus tidak menemukan air, ya kan dalam hadis Nabi dikatakan, kalau dalam Quran bahkan ya, barang siapa yang tidak akan sholat kemudian tidak menemukan air, maka hendaklah dia bertayamum menggunakan tanah. Nah maka sewaktu keduanya tidak menemukan air, maka keduanya itu berijtihad, ya. Yang satu sama-sama lah mengikuti, yaitu dia melakukan tayamum, ya, dan dia salat. Nah, perbedaan paham terjadi tatkala keduanya itu setelah salat menemukan air, ya. Kata yang satu, wah kita harus salat lagi ini karena kita sudah menemukan air, salat kita tadi dengan tayamum itu tidak sempurna. Yang satu lagi mengatakan, nggak usah diulang, kan sudah melakukannya juga, dan tadi mah tidak nemu air, ketemu air itu sekarang gitu ya. Peristiwanya terjadi masih dalam waktu yang pada waktunya, misalnya waktu zuhur masih waktu itu. Nah begitulah, jadi di kalangan para sahabat pun terjadi. Hal ini terjadi karena dijamin oleh Nabi dengan kata man ijtahada fa asoba falahu ajroni, ya, waman ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Ya, barang siapa yang berijtihad kemudian ijtihadnya itu benar, maka dia dapat 2 pahala. Barang siapa yang berijtihad dan ijtihadnya itu salah, maka dia tetap 1 pahala. Ya, oleh karena itulah para sahabat tidak segan-segan melakukan ijtihad. Itu hanya sebuah contoh kecil aja ya.
Karena banyak sekali, artinya umumnya para sahabat itu tatkala tidak di hadapan Nabi dan ada persoalan-persoalan baru, mereka melakukan ijtihad. Coba di sini harus hati-hati, makna ijtihad itu bukan serta merta membuat hukum agama secara serampangan, karena ijtihad itu disebut juga berpikir sungguh-sungguh yang mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah dengan ilmunya. Jadi ijtihad tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang asal berani, tidak, ya, tapi harus dilakukan oleh orang yang berilmu. Ijtihad itu ilmu agama, memahami Quran, hadis dengan penuh dan bahasa Arab secara sempurna. Bagaimana sekarang sikap Nabi terhadap perbedaan paham itu? Umumnya Nabi terbuka. Pertama tadi ijtihad itu jaminan beliau. Tapi enaknya atau untungnya di zaman Nabi itu, ijtihad mereka itu apabila terjadi perbedaan maka dikonfirmasikan kepada Nabi. Ya. Misalnya tadi tatkala dua orang itu yang mana yang melakukan sholat ulang gitu ya setelah ketemu air. Nah, maka dua-duanya mari kita mengadu kepada Nabi, ya, kita tanyakan kepada Nabi secara langsung. Yang satu mengatakan, Nabi bagaimana ini, kami berbeda paham nih dulu. Yang kami di perjalanan berdua tidak menemukan air, kemudian kami melakukan tayamum dan kami sholat. Kemudian setelah kami berangkat kami menemukan air, maka kawan saya itu sholat lagi karena kata dia ketemu air, sementara saya tidak, bagaimana? Nah, maka kata Rasulullah, ya diakui dua-duanya sebagai sebuah kebenaran, ya. Kata Rasulullah, semua pandangan mereka itu para sahabat adalah benar. Nah, kamu ikuti aja salah satunya. Nah, maka lahirlah sebuah hadis, ashabi kan nujumi bi ayyihi muqtadaitum muhtadaitum. Sahabat-sahabat itu bagaikan bintang gemintang gitu ya. Dengan siapa Anda mendapatkan petunjuk, maka ikutilah, dan akan dengan kepada siapa Anda mengikuti, maka Anda akan mendapatkan petunjuk. Artinya para sahabat di sini jamin oleh para nabi, oleh Nabi, ya, pemikirannya itu sebagai bisa diterima gitu, dan kita boleh mengikuti salah satu di antaranya selama pandangan itu berbasis pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita masuk ke pertanyaan ketiga, yakni bagaimanakah sikap kita sebagai mahasiswa dalam menyikapi adanya perbedaan tersebut? Ya, sikap kita terhadap perbedaan-perbedaan tersebut, nah ini yang paling penting justru, karena itu realitas tadi, perbedaan paham, terus jadi ada mazhab, ada firqah, dan akhirnya jadi muncul tafarruq gitu ya. Nah, ini kita pahami dulu penyebab ikhtilaf itu sehingga menjadi tafarruq itu bagaimana. Yang ikhtilaf itu tadi punya konotasi baik, sementara tafarruq itu buruk, ya. Nah, penyebab ikhtilaf menjadi tafarruq itu pertama biasanya sebabnya kesombongan dari tokoh-tokohnya. Jadi tokoh-tokohnya yang sombong, merasa, inilah tafsiran yang benar tentang Islam itu, ya. Ini namanya truth claim, mengklaim kebenaran tentang inilah pengertian yang benar tentang Islam itu. Dan dia memaksakan pemikiran itu kepada semua orang dan menyalahkan pemikiran-pemikiran yang berbeda dengannya. Ya, padahal menurut Imam Birgivi, itu seorang tokoh sufi dari Turki, itu justru kesombongan itu keberagamaan bisa menjadi salah satu sumber kesombongan. Jadi di samping harta benda, kemudian kekayaan, pangkat, ya, fisik juga, keilmuan, bahkan kesalehan pun, keberagamaan bisa menjadi kesombongan. Nah, itu bahaya di sini. Itu biasanya ada itu ya, jadi kesombongan dari tokoh-tokohnya, merasa paling benar. Dan memang ada itu. Ya, yang kedua fanatisme para pengikutnya, awamnya fanatis. Jadi karena dia sudah menjadi satu kelompok firqah tadi atau satu madhab, kemudian jadi fanatis dengan kelompok itu, membela habis-habisan. Ya, itu. Yang ketiga, positioning hasil pemikiran sebagai ajaran agama. Maksudnya positioning itu hasil pemikiran, tapi dianggap itulah Islam. Nah, harusnya ya selama itu hasil pemikiran, ya pemikiran saja. Islam itu mutlak benarnya, hadis mutlak benarnya, pemikiran itu tidak mutlak benarnya. Itu yang harus
apa namanya dikembangkan, tetapi yang terjadi itu dianggap sebagai ajaran Islam itu sendiri. Yang terakhir boleh dikatakan sebagai penyebab ikhtilaf itu jadi pemahaman sendiri, baik sendiri itu pribadi, mazhab atau organisasi sebagai standar kebenaran. Jadi paham saya lah ini standar kebenaran itu. Kalau beda dengan ini, maka itu salah dalam beragama. Baik itu pribadi ataupun misalnya mazhab. Oh, saya mazhab Syafi'i. Maka sebagai standar kebenaran Islam itu adalah pemikiran mazhab Syafi'i. Makanya lain itu kurang benar atau tidak benar bahkan. Atau organisasi. Ya, tidak mazhab tapi namanya organisasi. Tapi tetap dalam klaimnya begitu. Organisasi inilah yang mewakili pemikiran Islam yang benar. Pemikiran Islam yang lain itu tidak benar. Misalnya, dari sinilah biasanya muncul tadi firqah-firqah, hizb-hizb yang mengklaim kelompok ini yang benar dan sebagai standar cara berislam yang benar, ujungnya adalah inilah jaminan masuk surga. Maka yang lain itu keluar dari Islam, kufur dan tidak hak mendapat surga. Terus sikap kita gimana nih? Sikap kita karena tadinya penyebab ikhtilafnya itu di sana, maka pertama, jangan menganggap penafsiran hasil pemahaman para mujtahid itu sebagai Islam itu sendiri. Maksudnya, ya, jadi penafsiran masih penafsiran saja, ro'yun, ya, sebuah pendapat orang yang tidak ada jaminannya. Ya kecuali nabi, hanya nabi manusia yang dijamin benarnya itu oleh Quran. Adapun selain nabi, mau dia mufti, mau dia itu imam madhab, mau profesor dalam bidang syariah, mau apapun, tidak ada jaminannya. Mau pakai misalnya ketua tarekat apa, tidak ada penjaminnya bahwa dia itu benar mutlak. Jadi kebenaran tetap dirujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Selama mendekati maka itulah diakui sebagai kebenaran. Kalau menjauh ya itulah yang harus dikritisi. Jadi pemikiran manusia itu hanya bisa mendekati kebenaran. Ya, dan itu harus menjadi asumsi dasar setiap kita nih. Pemikiran manusia hanya bisa mendekati kebenaran, tidak pernah mencapai kebenaran mutlak. Itu kecuali Nabi Muhammad. Yang kedua, memahami alasan-alasan perbedaan. Sudah tentu ini mah. Ya untuk mahasiswa sih cocok ini, karena mereka terpelajar yang harus berpikir kritis. Jadi argumen apa yang dipakai? Misalnya perbedaan dalam sholat itu soal waktu tahiyat, ada yang nunjuk berhenti, ada yang menggerak-gerakkan. Ya, kita cari alasannya. Dalam hadis itu katakan Rasulullah yuharrik, kata yuharrik itulah bagi satu kelompok, yuharrik itu ya menggerakkan. Menggerakkan itu satu kali juga menggerakkan. Tapi bagi yang lain muharrik itu karena itu mudha'afah dalam ilmu gramatika Arab atau nahwu itu menggerak-gerakkan. Kalau menggerak-gerakkan ya banyak, artinya digerak-gerakkan. Nah, artinya di sini dicari sebabnya. Ada sebuah buku yang mengguar itu alasan-alasan atau argumen-argumen perbedaan paham dalam 4 mazhab itu Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushdi misalnya. Ya. Nah, terus jadi pahami dulu alasan-alasan sehingga kita bisa terbuka, oh pantesan aja. Nah, dalam istilah filsafat ada yang disebut antinomi. Antinomi itu ada dua pandangan yang bertabrakan tetapi masing-masing punya argumen kuat sehingga susah mana yang salahnya gitu ya. Nah, ini antinomi menurut Immanuel Kant itu. Yang ketiga, coba kembangkan tidak terikat secara eksklusif dengan madhab, dengan firqah, dengan golongan keagamaan tertentu. Jangan terlalu terikat. Ya, lepaskan, leah gitu hati itu ya. Sehingga jiwa kritis kita muncul. Jadi pokoknya mah saya tidak harus terikat secara kuat kalau kepada suatu madhab, misalnya madhab Syafi'i. Ya, dalam hal tertentu kita buka ya paham madhab lain serta alasan-alasannya, kemudian kita tentukan ini lebih tepat menurut saya. Nah, itu kalau kita sudah dalam kemampuan berpikir kritis dan mampu membuka tadi. Untuk mahasiswa sudah tentu harus. Yang lainnya adalah toleransi dengan perbedaan. Ya tadi toleransi itu leahate. Ya perbedaan biarkan aja jadi perbedaan dan kita saling menghargai perbedaan-perbedaan. Nah, dalam toleransi perbedaan itu artinya kita tetap siap ya kita tanazul atau
apa itu, tanazul itu undur sedikit dari apa yang kita pegang, itu toleran itu. Misalnya begini, maksud konkretnya mah, kalau kita misalnya sholat dengan kita pengatur satu mazhab, kita sholat dengan mazhab yang berbeda, gitu ya. Mereka jadi imam dan melakukan tindakannya itu menurut mazhabnya. Kita meskipun dari mazhab yang berbeda, ya kita siap saja makmum dengan mazhab yang berbeda itu. Dan tidak ada persoalan, sekali lagi. Kita siap lihat, meskipun kita tidak harus mengubah. Tidak harus mengubah pandangan kita itu, tapi kita siap, gitu ya. Tidak memaksakan, karena dia mah beda mazhab, udah saya nggak mau makmum kepada dia. Nah itu tidak toleran. Jadi toleran dengan perbedaan. Masih ada 3 lagi, ini bagaimana sikap kita, yaitu menumbuhkan, yaitu innamal mu'minuna ikhwatun. Ya. Kita harus banyak, itu yang harus diterapkan di kita itu, bahwa seluruh mukmin itu saudara. Ya, jangan saling menyakiti. Ya, kalau akan tersakiti, maka kita lebih baik kita yang lehate tadi. Lehate itu menurunkan sedikit pemaksaan kita terhadap orang saudara kita. Nah itu. Jadi tidak memposisikan sesama muslim itu sebagai musuh hanya karena perbedaan faham. Ya, tidak karena perbedaan pemikiran, karena perbedaan mazhab. Nah, jadi dari awal, oh dia saudaraku, itu lebih kuat daripada keterikatan kita kepada madhab-madhab itu. Yang lain nih, siap melaksanakan pemahaman keagamaan yang paling mendekati dalil rasional, ya. Jadi dari madhab apapun kita memiliki kesiapan. Saya siap mengubah pemikiran saya terhadap sebuah pemikiran yang lebih bisa diterima secara rasional atau secara dalil, meskipun itu bukan dari mazhab saya atau bukan dari golongan saya atau bukan dari firqah saya. Tapi setelah saya baca alasannya, ini lebih dekat kepada teks Quran. Yang terakhir ini untuk yang awam nih. Untuk yang awam hanya tidak sempat lagi mencari-cari dalil, mencari dasar kenapa berbeda. Mengikuti ulama yang dipercayai. Kita punya ulama nih yang dipercayai, ya. Baik sisi keilmuannya maupun kapasitas pribadinya, maka kita ikuti, ya, karena itulah tugas orang awam, taklid, mengikuti, jangan ikut ijtihad, gitu ya. Jadi itulah terhadap orang awam itu mengikuti ulama yang memang ahlinya, karena ada ini jaminnya dalam Al-Quran, is'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ikutilah, ya. Is'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya kalau Anda tidak mengetahui. Yang urusan agama nanyanya ke ulama. Ya. Nanya urusan agama ke ulama gitu. Nanya hukum riba jangan ke ekonom atau ahli perbankan, karena pasti mereka memperkokohnya. Tanyalah ke ulama, apa halal haram riba? Kalau kata ulama riba jauhi, udah aja. Kata ulama syubhat jauhi juga. Gitu ya. Tapi sudah tentu sekali lagi ulama yang mumpuni keilmuannya. Juga kapasitas pribadi, tidak cukup dia punya gelar kesarjanaan, ulama, tapi kapasitas pribadi, akhlak, kejujuran, ya. Itu juga harus jadi pertimbangan kita dalam mengikuti seseorang untuk beragama secara baik dan lurus. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, banget Bapak, ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Alhamdulillah, demikianlah acara kajian tutorial Universitas Pendidikan Indonesia. Semakin meluasnya ilmu, bertambah pula kedewasaan dalam berpikir. Kedewasaan berpikir inilah yang akan mengantarkan sikap bijak kita dalam menyikapi berbagai perbedaan. Karena perbedaan itu adalah rahmat. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.